Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiati, NIM B0041. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan yang berjudul Pelestarian Lingkungan Hidup. Pada hakikatnya, manusia hidup dalam sebuah kesatuan ruang yang terdiri beberapa komponen. Ruang tersebut dikenal sebagai lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, di mana semua hal memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Ketiga komponen tersebut berperan penting hal pemenuhan kebutuhan manusia. Akan tetapi, kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya seringkali membuat manusia bertindak berlebihan, artinya mengeksploitasi lingkungan sebesar-besarnya demi kebutuhan hidupnya. Dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi besar-besaran adalah kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup justru bakal menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Agar bencana alam tersebut tidak terjadi, maka manusia harus berhenti mengeksploitasi lingkungan dan mulai melakukan pelestarian lingkungan hidup. Definisi pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian hidup adalah rangkaian usaha untuk memenuhi kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan, sedang daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedang daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan. Melakukan kelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Tujuan pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan, antara lain mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Inti dari pelestarian hidup ialah kita harus menjaga kelestarian di lingkungan kita. Dengan kita melestarikan lingkungan hidup, maka akan kehidupan makhluk hidup termasuk manusia dan binatang akan menjadi aman dan sejahtera. Akan tetapi, sekarang banyak ulah manusia karena kebutuhan dan kepentingan demi hidupnya diri sendiri dan tidak memikirkan keselamatan orang lain. Contohnya, menebang pohon secara berlebihan sampai gundul bahkan habis, maka akan terjadi longsor. Karena ulah satu orang, maka banyak orang yang lainnya bahkan beribu-ribu akan menerima akibatnya dari orang yang telah melakukan kerusakan itu. Dengan cara menebang pohon, maka terjadilah longsor bahkan banjir. Kenapa? Karena menebang pohon itu tidak akan ada lagi penyerapan air, maka akan terjadilah longsor atau banjir. Contohnya yang kedua,
membuang sampah di sungai. Karena ulah manusia itu dan tidak sadar dengan apa yang telah dilakukan demi keselamatan orang lain. Membuang sampah di sungai itu akan menghambat jalannya air sehingga terjadilah banjir. Yang ketiga, ada seseorang membakar sampah di hutan, maka terjadilah kebakaran dan akan mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di sana. Contohnya berbagai macam binatang. Karena ulah manusia itu terjadilah kebakaran, maka kehidupan hewan yang ada di dalam hutan itu tidak akan merasa tenang. Bagaimana caranya kita mencegah semua itu? Kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus menghentikan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang semena-mena, tidak memikirkan keselamatan orang lain, bukan melestarikan kehidupan makhluk hidup, malah merusaknya dengan cara yang mereka inginkan dan mereka tidak memikirkan keselamatan orang lain. Satu orang yang melakukan kesalahan dengan ulah mereka, maka banyak orang, bahkan beribu-ribu orang akan menerima akibatnya itu. Nah, bagaimana cara kita menghentikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu? Kita harus menghentikan manusia ini yang telah melakukan kerusakan demi kelangsungan hidup manusia ini. Mungkin kita mengajak mereka untuk memperbanyak penghijauan yang ada di lingkungan kita dengan cara menanam pohon, entah bertanam apa, dengan banyak pohon atau penghijauan yang telah kita lakukan. Karena apalagi seperti musim sekarang, kalau semua pohon ditebang bahkan habis, setiap hari kan hujan. Nah, air hujan itu menyerap kemana? Kalau semua pohon yang ada di lingkungan kita, bahkan di hutan-hutan itu ditebangi sampai gundul, tidak akan bisa menyerap. Nah, maka dari itu kita bisa mengajak masyarakat yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memperbanyak penghijauan dengan menanam pohon. Itu bisa, karena air akan bisa menyerap. Dan kalau kita melihat ada orang yang membuang sampah di sungai sembarangan, kita bisa menasihati dengan secara baik. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan demi kelangsungan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Mungkin dengan cara itu kita bisa melakukan pelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Inilah hasil dari presentasi saya dari kelompok 3. Wahilul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.